Oke, oke. Ya, kita mulai pengenalan produk kita yang satu ini yaitu SOS. Ya, jadi kalau misalkan di dunia internasional, SOS itu kepanjangan dari apa? Kepanjangan dari Save Our Soul atau selamatkan jiwa kami. Maksudnya apa? Ya, jadi sebenarnya SOS ini merupakan panggilan utama, ya, pertolongan pertama untuk membantu para korban yang mengalami musibah, ya, istilahnya kayak gitu. Tapi SOS yang ada di dalam produk ini, ya, ini merupakan pertolongan pertama untuk accelerate of life, ya. Jadi untuk memperpanjang, untuk menyelamatkan, ya, untuk memperpanjang umur kita, ya. Bagaimana caranya dari SOS ini bekerja? Ya, kita bisa lihat di slide ini, ya. Ini mengacu pada resep pengobatan tradisional Chinese medicine atau pengobatan tradisional Cina. Jadi pengobatan tradisional Cina yang dari dulu sampai sekarang sudah sangat terkenal yaitu melalui meditasi ataupun akupuntur, ya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah dengan dibuka pembuluh darahnya supaya mikrosirkulasi di dalam darah kita itu bisa mengalir dengan lancar. Selain dari mikrosirkulasi, ya, apa saja kita lihat di sini, ya. Ini dengan menggunakan herbal berkualitas, ya. Jadi dari saripati tumbuh-tumbuhan yang sudah digunakan selama beberapa dekade, beberapa tahun dengan kualitas yang sangat baik, ini juga akan membantu untuk pengobatan dari tradisional Chinese medicine, ya. Jadi dari pengobatan tradisional Cina. Ini sebelumnya mohon maaf uh, ada yang perlu untuk di-share, ya, karena uh, ada teman-teman kita yang belum dapat rekaman apa belum dapat link Zoom-nya, ya. Oke. Ya, ini saya sudah bantu share, ya. Jadi langsung saja dari rekan-rekan Zoom nanti bisa bergabung, ya. Oke, kita kembali lagi ke materi kita pada layar kaca di depan kita. Jadi resep pengobatan dari TCM atau traditional Chinese medicine ini, ya, kita mengacu pada herbal yang berkualitas. Lalu setelah itu dengan cara diaktifkan titik meridian ataupun titik syaraf yang ada di tubuh kita. Jadi apa saja, ya, titik syaraf yang diaktifasi? Sebenarnya di tubuh kita titik syaraf itu ada dua, ya. Yang pertama itu ada di punggung, ya, area punggung belakang, dan juga yang kedua ada di telapak kaki. Nah, biasanya untuk punggung belakang ini diaktifasi dengan cara akupuntur. Nah, produk-produk dari kita, dari iVision ini, ya, dengan mengacu pada uh, trik yang kedua ini, mengaktifkan titik meridian, ini juga ada, yaitu dari alat-alat terapi kita. Namun setelah titik meridian ini terbuka, ya, kita perlu untuk dilantarkan lagi, dibersihkan lagi dengan produk kita yang satu ini, yaitu SOS. Ya, setelah titik meridian ini aktif, ya. Nah, benar kan, kita lihat di slide tadi poin berikutnya itu dibersihkan pembuluh darahnya sehingga darah kita mengalir lebih lancar, ya. Plak-plak yang menempel di pembuluh darah kita ini terbuka, otomatis apa? Setelah meridiannya terbuka, setelah aktif pembuluh darahnya kita bersih, maka aliran qi-nya menjadi lancar. Aliran qi artinya aliran dari pembuluh darah kita mengalir dengan lancar sehingga imun sistem kita meningkat, ya. Jadi bagaimana caranya kita membersihkan pembuluh darah kita, ya? Tentunya dengan beberapa macam herbal, ya. Dan inilah di sini SOS hadir untuk membantu membersihkan pembuluh darah dan juga kita bisa mendapatkan manfaat yang baik, ya, dengan aktifnya pembuluh darah kita, dengan dibersihkannya pembuluh darah kita. Jadi dari SOS ini, ya, produk-produk ini adalah bahan-bahan yang sudah dikenal dari zaman dahulu dan diekstraksi secara modern. Ya, kita lihat di sini. Di dalam sini ada ekstrak bunga Crocus, ya. Ini dapat membantu untuk memperlancar aliran darah dan juga merileks syaraf. Nah, makanya juga beberapa dari rekan kita, ya, termasuk juga saya pribadi di kantor, ada rekan-rekan kita yang coba produk SOS
ya. Dari awalnya rasanya syaraf-syaraf tegang, ini dibantu untuk dirilekskan, dibantu untuk ditenangkan, ya. Jadi dari ekstrak bunga Crocus sativus, ya. Lalu kemudian ada ekstrak dari kunyit, ya. Jadi kunyit ini juga sebenarnya di pengobatan-pengobatan tradisional Indonesia juga banyak, ya, seperti jamu kunyit, terus begitu juga kunyit dipakai untuk mengobati masalah-masalah seperti luka dan lain sebagainya, ya. Karena di sini juga dia punya zat yang sangat bagus untuk menekan peradangan, ya. Di sini ada anti radang, lalu juga mengobati atau memperbaiki liver atau empedu ataupun hati yang bermasalah, ya. Hati dalam arti organ, ya, jangan diartikan yang lain, ya, tapi di sini artinya memperbaiki liver, ya, empedu. Lalu kemudian kenapa juga banyak dipakai untuk pengobatan, terutama pengobatan luka, ya, karena di sini dia juga membantu menghentikan pendarahan yang berlebihan. Nah, kemudian ada minyak akar dari Angelica sinensis, ya, ini akan membantu menekan hipertensi, lalu juga membantu untuk mengencerkan darah, mengatasi anemia, dan juga mengatasi sakit perut, ya. Terus begitu juga ada ekstrak dari Salvia meteoriza, ini juga membantu untuk mengatasi gangguan kardiovaskular ataupun gangguan yang ada di jantung kita, ya. Jadi sebenarnya gangguan jantung itu bukan karena jantungnya lemah, ya, karena jantung kita sudah memompa darah ke seluruh tubuh dari selama bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun kita hidup di dunia ini, ya. Jadi masalahnya ini, jantung ini lemah dari mana? Karena ada masalah penyumbatan, ya. Dibersihkan, ya. Lalu kemudian dia dapat mengatasi hipertensi dan juga mengatasi gangguan dari peredaran darah tepi, ya. Nah, kemudian ada ekstrak menta atau bisa dibilang ini mentol, ya. Satu bahan herbal yang juga banyak dipakai terutama di dapur, tapi selain di dapur juga banyak juga dipakai untuk pengobatan-pengobatan herbal, ya. Karena sifatnya yang sangat bagus untuk anti kuman, untuk anti radang, dan juga sifat minnya ini dia membantu untuk melegakan dari pernafasan kita. Lalu ada ekstrak dari lintah laut, ya, sea salt hydrodia, ya. Jadi biasanya kita kalau kita kenal, ya, ada pengobatan terapi lintah yang sebenarnya buat apa sih, ya. Jadi zat-zat yang ada di lintah itu, ya, zat air liur, ketika lintah itu menempel di tubuh kita, dia akan mengeluarkan semacam zat untuk membantu memperlancar aliran darah kita, ya. Jadi aliran darah kita yang tadinya tersumbat-sumbat, ya, itu bisa dibantu dilancarkan, ya, dengan terapi ini. Tapi kita tidak perlu dengan lintah dan lain sebagainya, ya. Kita punya produknya di iVision International Indonesia, yaitu SOS. Lalu juga ada akar Puraria lobata, ini juga membantu mengatasi sakit kepala karena tekanan yang tinggi di kepala, ya, tensi. Lalu juga membantu untuk masalah-masalah seperti kaku leher ataupun yang keracunan karena alkohol dan lain sebagainya. Lalu juga ada ekstrak dari bunga viola, ya, 3 warna tricolor, ini membantu untuk mengatasi pembuluh darah kapiler yang sudah rapuh, atau juga mengatasi eksim kulit, ya, atau psoriasis, dan berbagai macam masalah, ya, seperti jerawat, gatal kulit, bengkak, dan lain sebagainya. Jadi inilah bahan-bahan yang ada di produk kita SOS. Jadi pada dasarnya semua produk di bahan-bahan yang di SOS ini adalah bahan-bahan herbal, ya, yang membantu supaya peredaran darah kita menjadi lebih lancar lagi, ya. Nah, masalahnya, ya, kalau misalkan kita punya masalah kardiovaskular atau cerebrovaskular, penyumbatan di jantung atau penyumbatan di otak yang menyebabkan yang sekarang terkenal ini adalah stroke, ya. Ini kita perlu waktu, perlu proses yang cukup panjang, apalagi dengan pengobatan-pengobatan yang diberikan dari tenaga medis. Nah, di iVision, ya, produk iVision ini dia bekerja secara cepat, ya, membantu untuk membersihkan pembuluh darah yang plak-plak yang menempel di pembuluh darah dengan efektivitas tertinggi dan hasilnya langsung terlihat. Bagaimana bisa hasil langsung terlihat? Ya, kita bisa lihat nanti, ya. Jadi
kita lihat sama-sama di akhir sesi ya, di slide berikutnya. Karena bagaimana caranya kita mengetahui peredaran darah kita itu lebih lancar, itu ada cara ya. Nah, jadi data menurut WHO ya, resiko kardiovaskular penyumbatan karena ada penyumbatan di jantung yang menyebabkan jantung lemah ataupun cerebrovaskular ya, masalah penyumbatan yang terdapat di otak ya, ini bisa dihilangkan, bisa dieliminasi dengan cara apa? Memperlancar mikrosirkulasi ya, peredaran darah di dalam tubuh kita ini dibuka secara lebar. Bagaimana caranya peredaran darah di tubuh kita terbuka lebar? Tentunya dengan menghilangkan trombosis atau trombosis ini bisa dibilang adalah gumpalan darah yang menyebabkan terjadinya penyumbatan sehingga sirkulasi di dalam darah kita jadi tidak lancar. Jadi dengan dihilangkan penyumbatannya ya, penggumpalan-penggumpalan yang menempel ini dia akan memperlancar sirkulasi dalam tubuh kita sehingga resiko dari jantung lemah ataupun resiko stroke ya, sumbatannya di otak itu bisa dikurangi. Jadi ini datanya menurut dari WHO ya. Sementara kalau misalkan kita sudah kenal ya Bapak Ibu visioner bahwa stroke ini adalah penyakit yang umum biasanya kita temui ya. Jadi karena ada penyumbatan di otak yang menyebabkan sinyal dari otak itu tidak nyampai ke bagian tubuh yang dituju ya. Contohnya kalau misalkan ada di bagian syaraf tertentu di otak yang memerintahkan supaya tangan ini bergerak gitu. Tapi karena ada penyumbatan, tangannya kita tidak bisa bergerak. Nah, atau misalkan ada kita perintahkan kaki kita untuk jalan. Tapi karena ada penyumbatan ya, jadi perintah dari otak itu tidak sampai ke bagian tubuh yang dituju. Inilah masalah yang diakibatkan stroke, dan stroke ini ya itu rasanya sangat-sangat sangat-sangat mengganggu, bisa dibilang sakit ya. Jadi buat Bapak Ibu yang kalau misalkan rekan-rekan ataupun saudara yang mengalami stroke ya, terus begitu jalannya pincang atau bagaimana ya, itu jangan disepelekan karena rasanya itu sangat-sangat nyeri ya. Kita bayangkan bagaimana pembuluh darah kita tersumbat ya, sehingga menyebabkan perintah dari otak itu tidak turun. Dan apabila ya kita juga disertai dengan punya riwayat hipertensi ya, penyumbatan-penyumbatan ini akan terjadi pecah ya, robek. Inilah yang kita hindari dari masalah stroke tersebut ya. Ini adalah data dari Kemenkes Republik Indonesia yang sampai sekarang ya ini menjadi satu image, satu momok yang cukup kita hindari ya, jangan sampai kita mengalami stroke ketika kita sudah berusia tua nanti ya. Nah, sebelum kita lanjut ya, ini ada beberapa terminologi yang perlu kita pahami bahwa darah ini kita bisa menggumpal ya, karena dalam darah itu dia ada jaring-jaring yang mengikat supaya kalau misalkan kita terluka, kita terbuka lukanya, jaring-jaring ini akan menjerat darah tersebut sehingga darah itu tidak keluar. Nah, gumpalan ini bisa terbentuk di dalam peredaran darah kita. Namanya apa? Trombus ya. Inilah gumpalan darahnya yang mengalir ke seluruh tubuh. Nah, trombosis tadi kita sudah bahas, ini adalah gangguan kesehatan yang disertai dengan menggumpalnya pembuluh darah ya. Jadi masalah trombosis ini ya, penggumpalan darah yang mengakibatkan masalah-masalah penyumbatan ya. Nah, metode penanganannya supaya pembuluh darah kita jadi lebih lancar ataupun dipecah ya supaya gumpalan darah ini tidak menyumbat, namanya adalah trombolisis ya. Lalu kemudian ada emboli, ya kita bisa lihat di sini kondisi ketika pembuluh darah tersumbat oleh zat-zat asing ya. Zat-zat asing ini apa? Tidak hanya jadi gumpalan darah, bisa juga dari gelembung udara ataupun dari gumpalan kolesterol ya. Lalu yang kita hindari ya, dari penyumbatan ini adalah infark cerebral, di mana di sini adalah kondisi di mana jaringan otak ini rusak akibat kita tidak mendapatkan suplai oksigen yang cukup. Kenapa tidak mendapatkan suplai oksigen yang cukup? Karena ada terhambat dari aliran darah ke daerah itu.
ya. Lalu juga ada iskemia, di mana kondisi aliran darah menuju organ atau jaringan tersebut tidak tercukupi. Lalu juga ada pengertian ataupun terminologi-terminologi lainnya, ya. Ada infark miokard di mana kurang aliran darah ke otot ataupun ke jantung. Ada old miokard di mana ini kerusakan jantung, kerusakan otot jantung karena ada penyumbatan pembuluh darah di jantung. Dan penyakitnya namanya adalah kardiovaskular, ya, penyumbatan pembuluh darah yang ada di jantung sehingga jantung ini seolah-olah lemah karena karena sumbat. Nah, terus kemudian ada cerebrovaskular, ya, ini adalah gangguan akibat terhentinya aliran pembuluh darah melalui sistem yang ada di otak kita, ya. Jadi inilah adalah terminologi-terminologi yang perlu kita pahami untuk slide-slide berikutnya, ya. Nah, pengobatan masalah penyumbatan-penyumbatan itu sebenarnya sudah diteliti dari zaman dahulu di pengobatan tradisional Tiongkok. Itu bagaimana dengan aliran qi, ya. Aliran qi ini adalah aliran darah kita. Kalau aliran qi kita tidak kuat, itu berarti darah kita statis, ya. Darah kita tidak mengalir dengan baik. Sehingga perlu namanya untuk dilancarkan lagi pembuluh darah kita melalui berbagai macam cara, ya. Dari kalau zaman dahulu aliran qi ini diperlancar bagaimana dengan meditasi ataupun dengan gerakan yang kita kenal, ya, tai chi, yaitu juga sebenarnya salah satu yoga yang dimodifikasi jadi ilmu bela diri, ataupun dengan pengobatan-pengobatan tradisional yang dulu dilakukan dan sekarang juga masih sangat terkenal, yaitu akupuntur. Itu adalah dengan membuka pembuluh darah kita. Namun seiring berjalannya waktu, tentunya bagaimana cara membuka pembuluh darah kita dengan produk-produk herbal dan teknologi tradisional, teknologi modern dari bahan-bahan yang sudah terkenal dari zaman dahulu, yaitu dengan SOS, ya. Tapi pembunuh umumnya yang menyebabkan ada penyumbatan ini karena adanya trombus, ya. Bagaimana trombus itu? Ya kita bisa lihat di sini, ya. Jadi yang tadi kita sudah sama-sama bahas bahwa darah ini dia punya jaring-jaring yang dapat mengikat darah-darah kepingan-kepingan darah yang lainnya secara sel, ya. Sehingga pengikat-pengikat ini menjadi pembekuan, ya. Inilah yang perlu kita hindari. Ya, jadi pembekuan dari darah ini ketika ada plak-plak yang menempel di pembuluh darah kita, penyempitan pembuluh darah. Nah, gumpalan ini dia bisa menyumbat, ya, sehingga aliran darahnya itu terganggu. Nah, biasanya kalau misalkan trombosis, ya, masalah yang ditimbulkan karena ada gumpalan darah ini dari trombus ini lebih umum terjadi di arteri, ya, pembuluh yang mengalirkan oksigen menuju ke tujuan dari darah tersebut, ya. Kalau di vena memang juga terjadi tapi lebih jarang, ya. Biasanya secara umumnya terjadi di trombosis pada pembuluh arteri, ya. Nah, ini ya dari stroke, ya. Kita bisa lihat di sini bahwa stroke itu bisa disebabkan akibat karena ada plak yang menempel di pembuluh darah ataupun karena ada penyumbatan dari pembuluh darah kita yang bercabang. Jadi pembuluh darah kita kadang-kadang ada yang bercabang, ada yang lurus, ya. Penyumbatan ini bisa terjadi karena ada percabangan lalu menyumbat, ataupun bisa jadi penyumbatan karena ada plak-plak yang menempel sehingga emboli ini, ya, bisa tersumbat karena ada plak-plak. Nah, disinilah masalahnya kalau misalkan ada penyumbatan yang menyumbat atau ngeblok, ya ini namanya adalah stroke iskemik, ya, atau iskemik itu pembuluh darahnya itu tersumbat, ya. Dan juga yang kedua, ini yang kita benar-benar hindarin, namanya adalah hemorrhagic stroke, ya. Jadi ketika pembuluh darah ini tekanannya tinggi dan sudah tersumbat, ya, lama-lama ini pembuluh darahnya ini bisa robek, bisa pecah, ya. Inilah yang kita hindari, ya, stroke karena pecah pembuluh darahnya, ya. Dan ini juga sudah ada beritanya di mana-mana, ya, dari
dari pendarahan otak, ya, hemorrhagic stroke dan lain sebagainya. Ini yang pasti kita hindari. Nah, kemudian penyumbatan-penyumbatan yang lainnya ada apa lagi? Ya, kita bisa lihat di sini. Salah satu yang sering menyerang dari kaum ibu-ibu, ya, kaum dari perempuan adalah yang biasanya kita kenal dengan namanya adalah di vein thrombosis, ya, penyumbatan yang ada di pembuluh vena yang menyebabkan pembuluh vena ini terbuka jadi kelihatan menonjol sekali, ya. Nah, kenapa bisa menonjol? Ya, karena ada plak-plak yang menempel di katup dari pembuluh darah ini. Jadi, pembuluh darah vena yang balik ke jantung itu dia memiliki katup. Ya. Jadi dari katup ini, karena dia di katupnya dia ada sudut-sudutnya, itu lama-lama plak-plak itu dia bisa menempel, sehingga itulah yang menyebabkan pembuluh darah jadi lebih besar. Ya, saya baru ingat namanya ya, varises. Ya, kebetulan ada di sini ya. Nah, jadi varises ini ya adalah trombosis ya, masalah yang ada di pembuluh vena, pembuluh yang balik ya. Sehingga perlu untuk dibersihkan plak-plak yang menempel di dinding-dinding pembuluh darahnya. Nah, selain itu penyumbatan bisa dari mana lagi terbentuk? Dari cuaca dingin. Ketika cuaca dingin ya, otomatis secara sistem dari tubuh kita, pembuluh darahnya akan lebih mengecil ya, supaya tubuh kita tetap hangat. Kalau ada gumpalan, lalu juga di tubuh kita ternyata ada plak-plak yang menempel, ketika pembuluh darah ini mengecil, lama-lama itu juga penyumbatannya akan semakin besar, sehingga masalah tekanan darah ini juga bisa meningkat, dan kalau misalkan dalam kondisi yang berbahaya ya, kita juga rentan mengalami kejang-kejang. Jadi ini yang perlu kita hindari. Lalu dari mana penyumbatan itu bisa terbentuk ya? Ketika kita duduk di depan komputer ataupun duduk di kursi selama 90 menit tanpa bergerak sama sekali. Sehingga aliran darah ini, ya, pembuluh darah ini kan dia elastis ya, dia bisa melentur. Tapi kalau misalkan dia sudah bengkok terlalu lama, ya, lama-lama peredaran lemak ini juga bisa menempel di pembuluh darah kita, ya. Jadi harus segera ya. Nah, bagaimana cara melihatnya? Cara melihat kalau misalkan kita punya penyumbatan-penyumbatan ya, terutama kalau misalkan ada penyumbatan di otak ya, kita tidak mungkin melakukan misalkan kita tidak mungkin melakukan scanning ya, ataupun uh, apa ke rumah sakit ya. Untuk itu kita bisa lihat dari bawah lidah kita. Jadi di bawah lidah kita itu dia adalah titik di mana uh, merupakan terminal dari jantung ke otak ya. Jadi seperti saklar utama ya, terminal ya. Kalau ada penyumbatan, ini yang kita bisa lihat di bawah lidah kita itu jadi lebih gelap, lebih hitam ya. Sehingga caranya adalah harus dibersihkan ya. Nah, seiring bertambahnya waktu, ya, kita semakin berusia, semakin berumur, pembuluh darah kita lama-lama akan meras, sehingga limbah darahnya semakin meningkat, dan juga pompa jantungnya jadi lebih lemah. Ya, nah, penyumbatan itu dari mana? Sebenarnya dari pola makan kita, dari pola hidup kita, ya, terutama kita-kita yang hidup di perkotaan, ya. Kita makan makanan yang tidak sehat seperti junk food ataupun makanan-makanan lain seperti gorengan yang menggunakan minyak berkali-kali, ya. Mungkin pada saat muda kita tidak mengalami, tidak terlalu bermasalah, ya. Tapi ketika kita tuai itu kapan? Pada saat kita sudah berusia, sudah berumur ya. Jadi masalah-masalah trombosis ini kita biasanya temuin di orang tua, jarang kita-kita yang usia muda ya. Sehingga ini yang perlu diperbaiki ya. Ini juga tadi kita sudah bahas ya, bahwa ini merupakan terminal dari pembuluh darah kita dari jantung ke otak, yaitu ada di bawah lidah kita. Jadi kalau misalkan kita lihat
yang ada di gambar sini ya, ini penyumbatannya ya bisa dibilang bisa dibilang cukup mengerikan ya, karena hitam sekali bagian bawah lidahnya, sehingga perlu untuk dibersihkan dari pembekuan-pembekuan darah yang menempel di lidah kita ya. Jadi saklarnya ya, istilahnya ini adalah saklarnya yang perlu kita waspadai ya. Disinilah SOS hadir ya. Jadi SOS ini dia akan membantu membersihkan plak-plak yang menempel di pembuluh darah. Biasanya untuk penyumbatan-penyumbatan yang ada di otak itu kita semprotkan di bawah lidah kita ya. Lalu kita tahan selama sekitar 5 menit, baru kita buang. Kalau misalkan ketelan tidak masalah, karena kenapa? Ini semuanya bahan-bahan herbal ya, jadi aman kalau misalkan kita ketelan ya. Cocok untuk siapa saja ya, untuk kita-kita yang punya berbagai masalah ya. Contohnya adalah kita yang kurang olahraga, ataupun yang sering minum minuman alkohol, ataupun perokok ya, ataupun dari pola hidup kita yang pola hidup yang buruk ya, makanan tinggi lemak, kolesterol tinggi dan lain sebagainya, ataupun indikator-indikator penyebab darah kita tidak seimbang ya, seperti stroke ataupun masalah pembuluh darah yang tersumbat terutama di jantung ya. Nah, cocok untuk siapa? Segala usia, dari lansia, parubaya, ataupun muda. Jadi ketika masih muda, ya itu akan lebih bagus, karena ketika tua nanti, ketika kita sudah berusia, ya kita tidak perlu khawatir akan terjadinya penyumbatan-penyumbatan ya. Nah, ini ya kita semprotkan produk ini di bawah lidah selama 5 menit, ditahan, baru dibuang ya. Dan produk ini ya uh, sudah diaktifasi secara teknologi modern sehingga aman ya. Tapi ya jangan digunakan apabila produk ini sudah rusak ataupun sudah berubah warna ataupun berubah rasa ya. Oke, inilah SOS. Bagaimana hasilnya? Ya, ini adalah beberapa testimoni-testimoni, karena ini produknya SOS ini adalah produk internasional, jadi banyak testimoni-testimoni juga dari rekan-rekan kita di luar ya. Jadi di bawah lidah ini ya kita bisa lihat dari awalnya gelap sekali karena ada penyumbatan-penyumbatan, disemprotkan itu berangsur-angsur pembuluh darahnya jadi lebih lancar lagi, berangsur-angsur jadi lebih fresh lagi. Terutama juga cocok kalau misalkan kita ada masalah varises ya, tinggal disemprot di bagian varises tersebut ataupun yang terbuka, itu lama-lama itu pembuluh darahnya akan bisa dibersihkan ya. Jadi ada banyak sekali kasusnya, bahkan ada yang kasusnya gejala stroke, tidak dapat berbicara ataupun tidak bisa bergerak, hanya bisa berekspresi. Setelah pengobatan ya, setelah penyemprotan secara teratur, lama-lama bisa terbuka dan juga bisa lancar ya. Kira-kira itu ya Bapak Ibu testimoni-testimoni, dan saya yakin juga banyak sekali testimoni-testimoni dari rekan-rekan Bapak Ibu ataupun leader Bapak Ibu yang sudah merasakan manfaat dari produk kita yang sangat luar biasa, yaitu SOS. Jadi untuk kesehatan kita yang lebih maksimal, jangan lupa ya untuk gunakan produk kita yang satu ini, yaitu SOS.